Oke, Bapak Ibu langsung lanjut di sesi kedua tentang RPP 1 lembar. Ya, akan disampaikan oleh Bu Agustin. Ya, silahkan Bu. Oh iya, sudah ya. Selamat siang Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal tentang RPP 1 lembar sesuai dengan tema kita. Siang hari ini belajar bersama Bapak Ibu yang sudah mengajar puluhan tahun atau yang baru setahun, 2 tahun, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya RPP. Apa yang terbersit dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar RPP 1 lembar? Bayangannya gimana Bapak Ibu? RPP yang sederhana. RPP yang sederhana. Oke. Kira-kira muat nggak ya kalau RPP kita yang biasanya berhalaman-halaman, berlembar-lembar itu tiba-tiba disederhanakan jadi 1 lembar. Kalau kita perhatikan ada beberapa isu-isu yang terkait dengan RPP. Yang pertama, mengapa RPP kok disederhanakan? Apa prinsip utama pengembangan RPP? Bagaimana bentuk format RPP yang baru? Apakah RPP itu yang judulnya 1 lembar itu memang harus secara fisik 1 lembar? Bagaimana strategi penyusunan RPP dengan model yang seperti itu? Kapan RPP model baru itu digunakan dan bagaimana RPP lama? Apakah boleh digunakan? Karena kita sudah RPP yang sangat banyak itu. Nah, ada juga pertanyaan apakah ada contoh model RPP sesuai dengan surat edaran nomor 14 tahun 2019. Kita akan belajar tentang konsep dan regulasinya terlebih dahulu Bapak Ibu supaya kita jelas kenapa kok muncul RPP yang dikatakan 1 lembar itu. Kalau kita lihat SKL atau standar kompetensi lulusan, dulu permennya adalah Permendikbud 54 tahun 2013, kemudian diperbaharui dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Lalu untuk standar isinya kita menggunakan dasarnya adalah dari Permen 64 tahun 2013, kemudian diperbaharui dengan Permen 59 tahun 2014, dan yang terakhir yang digunakan sampai saat ini yaitu Permen 21 tahun 2016. Sedangkan untuk standar prosesnya kita bisa melihat dari Permen 65 tahun 2013, kemudian diperbaiki lagi di Permen 103 tahun 2014, yang baru kemudian tahun nomor 22 tahun 2016, dan yang terakhir yang masih hangat adalah surat edaran nomor 14 tahun 2019 yang kita gunakan sebagai dasar untuk penyusunan RPP 1 lembar. Untuk standar penilaiannya, kita menggunakan dasar dari Permendikbud 66 tahun 2013, kemudian diubah dengan Permen nomor 104 tahun 2014, kemudian Permen nomor 53 tahun 2015, dan yang terakhir yang kita gunakan sampai sekarang adalah Permen 23 tahun 2016. Bapak sudah mengenal permen-permen ini karena ini merupakan dasar sebagai kita guru di dalam mengajar. Lalu apa perubahan paradigma pembelajaran yang dulu dengan yang kini? Dari pembelajaran dulu diberitahu guru sebagai sumber belajar utama. Kini sekarang anak yang mencari tahu.
dan sumber belajar berbasis dari aneka sumber. Kalau dulu pendekatannya adalah tekstual, sekarang pendekatannya ilmiah. Dulu berbasis konten, sekarang berbasis kompetensi. Kalau dulu sifatnya parsial, sekarang holistik atau terpadu. Kalau dulu biasa guru memberikan jawaban tunggal, sekarang kebenaran jawaban adalah multidimensi. Kalau dulu lebih banyak mengarah ke verbalisme, kalau sekarang keterampilan berpikir kreatif. Itu tuntutan paradigma perubahan dengan pembelajarannya. Pembelajaran yang terus dikembangkan, karakteristik pembelajaran secara langsung, pembelajaran tidak langsung, kemudian mengembangkan high order thinking skill, mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah dan keselamatan diri serta lingkungan. Sedangkan untuk karakteristik dasarnya, kita harus mengacu kepada kompetensi abad ke-21, yaitu kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan komunikatif. Serta harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Ini yang perlu dikembangkan di dalam pembelajaran kita saat ini. Lalu, model pembelajaran yang seperti apa yang harus kita gunakan? Jelas, pembelajaran kurikulum 2015 mengusung pendekatan saintifik dengan 5M, yang kini +1 sampai dengan mencipta. Nah, jadi dengan demikian, karena dengan pendekatan saintifik, buku bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran. Juga tidak harus saklek dengan urutan langkah-langkah yang baku. Dengan pendekatan saintifik memberikan pengalaman pengembangan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah berbasis ilmiah, menantang dan juga memotivasi. Di dalam model pembelajaran ini, guru diberi ruang untuk menggunakan pendekatan dan model secara kreatif dan juga inovatif. Bukan berbasis ceramah, bukan juga berbasis hafalan. Pada dasarnya, dituntut untuk basis aktivitas dan kreativitas, sehingga bisa menginspirasi peserta didik, menyenangkan, dan di sini guru bisa berprakarsa, aktif, mengaktifkan peserta didik. Nah, Bapak Ibu, menurut Permen nomor 23 tahun 2017, guru itu memiliki tugas yang bermacam-macam. Di antaranya, setiap hari ketika guru mengajar, hari sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru. Nah, apa sih beban kerja guru sebagai yang dimaksud? Yang pertama, guru mempunyai tupoksi merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Yang akan kita perhatikan di sini adalah poin pertama, yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan yang kita kenal sebagai RPP. Perencanaan pembelajaran atau RPP dirancang dalam bentuk silabus mengacu pada standar isi. Jadi, kita harus menyusun silabus dulu, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran otomatis mengacu pada standar isi. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Lalu, apa sih RPP itu? RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi Bapak Ibu bisa menyusun RPP itu setiap kali pertemuan ataupun bisa menyusun RPP dalam satu KD yang terdiri dari beberapa. Bapak Ibu, setiap pendidik dalam satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran bisa berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikis dari didik.
Itu yang harus kita rancang, itu yang harus kita desain di dalam menyusun RPP. Lalu apa prinsip-prinsip pengembangan RPP? Bapak Ibu, ketika kita menyusun RPP, kita harus memperhatikan perbedaan individu. Karena jelas peserta didik kita terdiri dari berbagai macam anak dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian kita juga harus memperhatikan partisipasi didik, dan yang pasti RPP yang kita buat harus berpusat pada peserta didik, dimunculkan budaya membaca, ada umpan balik di situ, ada keterkaitan dan keterpaduan, dan mengakomodir segala hal, termasuk tematik yang terpadu. Nah, kalau kita perhatikan mind mapping berikut ini merupakan RPP kurikulum 2013 belum menyusun seperti ini sesuai dengan Permen 22 dari kompetensi inti yang terdiri dari spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Di situ ada penerapannya bagaimana, kemudian kompetensi dasar, kemudian juga ada indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai indikator, metode atau pendekatan atau model yang kita gunakan, kemudian pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan inti dan juga penutup, lalu ada media dan sumber, serta penilaian. Ini merupakan mind mapping RPP sesuai dengan Permen 22 tahun 2016. Lalu, bagaimana pembelajaran kurikulum 2013 dengan regulasi baru sesuai dengan Surat Edaran nomor 14 tahun 2019 yang disampaikan oleh Mas itu kita pelajari sekarang. Nah, Surat Edaran nomor 14 tahun 2019, kalau kita cermati, ada beberapa poin. Yang pertama, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada murid. Yang kedua, bahwa dari 13 komponen RPP, yang sesuai dengan Permen 22 tahun 2016 tentang standar proses dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau assessment yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Yang ketiga, sekolah kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah dan individu-individu guru secara bebas dapat membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Dan yang keempat, adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mencermati SE nomor 14 tahun 2019, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apakah RPP itu langsung dipakai jadi 3 item saja, tujuan, langkah-langkah, dan juga assessment, atau bagaimana? Mungkin ada masukan atau ada yang ingin disampaikan ketika kita melihat isi dari SE nomor 14 tahun 2019, karena ini kaitannya dengan yang disebut sebagai dasar untuk menyusun RPP 1 lembar. Oke, nah pertanyaannya, mengapa? Mengapa RPP dibuat hanya untuk administrasi sekolah, administrasi kepengawas dinas, dan administrasi akreditasi? Seringkali selama ini seringkali ada muncul anggapan bahwa RPP hanya dibuat kepentingan administrasi sekolah, hanya untuk nanti ketika ada tim pengawas yang datang, ketika akan akreditasi dan lain sebagainya, hanya sebatas administrasi. Kemudian muncul juga RPP yang dimiliki guru itu diindikasikan membeli dari penyedia jasa RPP. Bapak Ibu mungkin pernah ya ditawari CD yang isinya RPP dijual, silahkan beli. Itu juga ada. Lalu ada juga RPP yang dimiliki guru itu copy paste dari milik temannya.
Atau RPP yang dimiliki itu hanya merubah tahunnya aja. RPP dari tahun ke tahun isinya sama, tinggal diganti tahun pelajaran 19, 20, 20, 21, dan seterusnya. Atau ada anggapan bahwa RPP itu sangat banyak berlembar-lembar, apalagi yang sesuai dengan Permen 22 itu, menghabiskan kertas boros, tidak paperless, padahal sekarang kita harus ramah lingkungan, misalnya seperti itu. Atau RPP itu dianggap membatasi guru dalam berkreasi dan berinovasi. Masa bikin RPP itu harus letterlock sampai kata-katanya dari awal masuk kelas sampai selesai pulang itu sudah tertulis rigid di dalam RPP dan kita tidak boleh keluar dari pakemnya. Sampai alokasi waktunya harus ngomong salam sekian menit, harus menyampaikan materi sekian menit, dan lain sebagainya. Ada juga RPP menggunakan model yang kadang mengikat dengan sintak-sintaknya. Kalau kita bicara tentang model pembelajaran, jelas kita harus melaksanakan sesuai dengan model pembelajaran. Misalnya discovery learning, berarti kita harus mengikuti sintak yang ada di discovery learning. Itu ketika kita menuliskan model. Beda ketika kita menuliskan pendekatan discovery learning. Berarti tidak harus sintak itu kita laksanakan dari awal sampai akhir sepenuhnya. Bisa juga dari beberapa sintak kita ambil. Lalu yang parahnya lagi, RPP itu hanya tadi sekedar tumpukan administrasi dan tidak kita laksanakan di kelas. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal yang demikian? Apakah Bapak Ibu punya pengalaman hal yang demikian? Nah, berarti situasi saat ini, mari kita diarahkan untuk seringkali kita diarahkan untuk mengikuti format RPP yang secara kaku. Tadi yang dikatakan di Permen 22 tahun 2016 dengan sekian panjang dan banyaknya. RPP memiliki terlalu banyak komponen, sehingga guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Satu dokumen RPP, kalau kita buat 1 KD, itu bisa lebih dari 20 halaman. Contohnya di dalam kelas 7 KD 1, kalau kita buat bab 1 sampai bab 4, itu bisa berapa puluh halaman itu. Nah, kemudian penulisan RPP itu menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, situasi-situasi yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini yang menginspirasi, kemudian muncullah FE nomor 14 tahun 2019. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Jadi ada 3 komponen inti RPP terdiri dari yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga assessment. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Dan simpelnya dikatakan 1 halaman saja cukup. Nah, Bapak Ibu, arahan kebijakan baru ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi kita sebagai guru. Arahan kebijakan baru ini tadi dikatakan bahwa guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengeformat RPP. Ketika kita menyusun RPP yang dikatakan 1 lembar itu, bukan berarti letterlux kemudian 1 lembar gitu ya Bapak Ibu. Artinya ada 3 komponen inti yang harus kita pegang, yang harus kita tuliskan di RPP kita, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment. Tapi ketika Bapak Ibu ingin menambahkan item yang lain, misalnya, saya mau kasih media, boleh nggak? Boleh. Saya mau tulis pengembangan karakternya, bisa nggak? Bisa. Saya mau masukkan sumber belajarnya, boleh nggak? Boleh. Jadi 3 item ini merupakan bisa dikatakan item dasarnya atau item pokoknya yang harus kita tuliskan di RPP kita. Jadi penulisan RPP yang dilakukan dengan efektif dan efisien akan menjadikan guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri, sehingga nanti akan ada feedback-nya.
Apa yang harus dilakukan untuk evaluasinya, tindak lanjutnya? Perlukah pengayaan, perlukah remedi, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi lagi bahwa prinsip pengembangan RPP dalam pelaksanaan pembelajaran selalu diingat efektif, efisien, dan orientasi pada peserta didik. Hal ini membuat kita terus belajar bagaimana kita bisa menyusun RPP dengan komponen inti 3 yang tadi, yaitu tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran, apa sih isinya? Di dalam tujuan pembelajaran ini, kita akan melihat endingnya nanti, orientasi kita ketika mengajar, goalnya apa? Psikis dan fisik peserta didik, memotivasi belajar, apersepsi, tujuan dan orientasi, juga ruang lingkup materi. Itu kita cover di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran. Di dalam kurikulum 2013 kita gunakan pembelajaran saintifik, bisa menggunakan pengalaman 5M+1, kemudian model-model pembelajaran yang bisa kita kembangkan, lalu kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu harus ada di dalamnya. Penilaian pembelajaran harus mencakup rangkuman, umpan balik, refleksi, tindak lanjut, dan jadwal pertemuan yang akan datang itu mau apa. Jadi, di situ merupakan 3 item wajib atau bisa dikatakan 3 item dasar yang harus dikembangkan di dalam komponen inti RPP. Kalau kita lihat perbandingannya, perhatikan slide berikut ini Bapak Ibu. Perbandingan komponen RPP dari Permen 22 dan SE 14 tahun 2019. Di Permen 22 ada 13 item. Ada 13 item dari identitas sekolah sampai ke penilaian. Sedangkan di SE 14 tahun 2019 ada 3 item. Apa yang dihilangkan Bapak Ibu? Apa yang diganti? Apa yang disederhanakan? Banyak item yang bisa dikatakan tidak wajib untuk dituliskan dalam komponen RPP kita sesuai dengan SE 14 tahun 2019. Nah, ketika tinggal 3 item saja, lalu bagaimana formatnya? Bagaimana menyusunnya? Dan bagaimana modelnya? Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menyusun RPP 1 lembar ya. Apakah ada kesulitan ketika Bapak Ibu menyusun RPP 1 lembar? Apakah Bapak Ibu mengartikannya kalau RPP 1 lembar itu harus 1 lembar halaman? Tidak ya. Jadi pada prinsipnya ketika kita menyusun RPP ini, kita perhatikan, kita perbandingkan komponen yang di Permen 22 dan SE. Di situ tinggal tujuan, tinggal langkah-langkah, dan tinggal penilaian. 3 item ini kita akan susun dengan format yang baru, dengan teknik penyusunan, dengan kreativitas, dan model yang seperti apa, itu dikembalikan lagi pada inovasi dan juga kreativitas Bapak Ibu semua. Nah, jadi kegiatan pembelajaran, sebelum kegiatan pembelajaran, ketika guru peserta berdoa agar kegiatan pembelajaran mendapatkan berkahan seperti itu. Kemudian setelah mengamati paparan slide ini contoh ya Bapak Ibu, kemudian siswa duduk berkelompok, berdiskusi. Nah ini ketika kegiatan pembelajarannya lebih ditulis secara simple. Jadi tidak harus semua sintak atau semua model itu dimasukkan di dalam RPP kita yang dikatakan RPP 1 lembar tadi. Jadi, bagaimana format RPP penyederhanaan? Tidak ada standar baku dalam penulisan RPP. Jadi Bapak Ibu kembali, tidak ada standar baku. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip tadi, efektif, efisien, berorientasi pada peserta didik. Jadi RPP sekolah saya bisa jadi beda dengan RPP Ibu. Kenapa? Karena prinsipnya adalah berorientasi pada peserta didik. Nah,
Berikut ini akan ditampilkan bentuk-bentuk bisa dikatakan alternatif format RPP. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Lalu strategi pengembangannya gimana? RPP model lama bisa diadaptasi nomor 14 tahun 19. Gampangnya itu yang tadi 13 item ya, komponennya yang banyak tadi tinggal kita delete aja yang kita tidak perlukan. Tinggal disisakan apa tujuannya, tinggal disisakan apa kegiatan pembelajarannya dan juga asesmennya atau penilaiannya. Mari kita lihat satu persatu dari tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran adalah sasaran yang ingin dicapai peserta didik pada proses pembelajaran. Hati-hati Bapak Ibu ketika menuliskan tujuan pembelajaran, berarti Bapak Ibu harus menjawab di asesmennya, atau bisa terjawab juga di kegiatan pembelajarannya. Jangan sampai tujuan pembelajaran itu tidak terjawab. Tujuan pengajaran biasanya diterjemahkan dari kurikulum yang digunakan di sekolah. Dalam prakteknya, guru perlu melakukan upaya melihat untuk mengubah tujuan pengajaran menjadi tujuan belajar. Apa yang ingin dicapai siswa selama satu atau sejumlah pertemuan. Jadi, ketika kita nanti menuliskan tujuan pembelajaran, jangan lupa kita harus melihat dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Kemudian menggunakan kata kerja operasional, KKO yang kita gunakan edisi revisinya Bloom misalnya ya, atau punyanya Anderson. Jadi KKO ini yang bisa diamati ataupun yang bisa diukur. Ngukurnya di mana KKO-nya? Ngukurnya adalah di asesmen nanti di belakang. Lalu tujuan pembelajaran itu harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang pasti tujuan pembelajaran harus menggambarkan proses dan juga hasil. Mana Bapak Ibu menuliskan tujuan pembelajaran? Kita kenal komponen tujuan pembelajaran dengan istilah A, B, C, D. A-nya adalah audience. B-nya apa Bapak Ibu? Behaviors, ya. C-nya condition dan D-nya adalah degree. Jadi audiensnya siapa? Orang yang belajar. Siapa yang belajar? Siswa, bukan gurunya. Jadi ketika kita menulis tujuan diawali dengan siswa atau peserta didik. Kemudian B-nya adalah behavior atau perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan. Perilaku ini terdiri dari dua bagian penting, yaitu kata kerja operasional, KKO-nya apa, kemudian materinya. Komponen ini merupakan tulang punggung dari rumusan tujuan karena inilah yang behavior ini, perilaku yang spesifik ini yang harus kita. Lalu condition yaitu kondisi batasan yang dikenakan pada siswa sebagai bentuk aktivitas belajar siswa. Gimana cara mencapainya? Lalu degree-nya, tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku ditujukan dengan batasan minimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap bisa diterima. Jadi ada audiensnya, ada behavior-nya, ada condition-nya, dan ada degree-nya. Lalu bagaimana cara kita merumuskan? Yang pertama lihat analisis kompetensi dasar. Kemudian identifikasi materi ajarnya dari tiap KD tersebut. Setelah itu diurutkan materinya berdasarkan KD-nya. Kemudian diidentifikasi KKO-nya apa dari materi berdasarkan pemahamannya yang kita gunakan di K13 adalah menggunakan taksonomi Bloom. Kemudian identifikasi aktivitas belajar materi berdasarkan pemahaman taksonomi Bloom. Kalau Bapak Ibu baca poin 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira bingung nggak Bapak Ibu? Bingung ya Pak? Saya juga pusing Pak. Nah, jadi gampangnya, simpelnya ABCD itu gini. A-nya aktivitas belajar. B-nya adalah behavior-nya. Aktivitasnya apa? Melalui diskusi, misalnya. Lalu behavior-nya apa? Dia bisa apa? Siswa dapat. Kata kerjanya apa? Misalnya
mempresentasikan materinya apa. Ya, mempresentasikan apa ya? Misalnya contoh hidup beriman dan berpengharapan. Tingkat keberhasilannya apa? Degree-nya apa? Dengan baik. Udah jadi tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi ada aktivitas belajar. Audiensnya apa? Siswa itu bisa apa? Behavior-nya apa? KKO-nya apa? Kemudian kondisinya seperti apa dan tingkat keberhasilannya seperti apa. Itu format ABCD. Jadi contohnya seperti ini. Melalui pembelajaran discovery learning, siswa dapat menjelaskan pengetahuan dasar tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, mengumpulkan, mengolah, dan menyaji contoh tindakan orang yang sudah diselamatkan dalam penerapan hidup sehari-hari dalam bentuk tulisan, serta mengembangkan sikap mengampuni, disiplin, dan pembelajar. Kalau ini, model menuliskan tujuan yang seperti ini merupakan format PKP yang terbaru 2019. Tetapi di RPP 1 lembar, kita bisa menuliskan lebih spesifik lagi yang bisa langsung kita jawab di asesmennya. Misalnya melalui pembelajaran discovery learning atau melalui video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan makna hidup beriman dan memelihara iman dengan tepat. Nanti di akhir asesmen kita akan muncul pertanyaan tentang jelaskan makna hidup beriman dan bagaimana cara memelihara iman. Itu harus dijawab di asesmennya. Atau contohnya, melalui pengalaman hidup siswa dapat menceritakan bagaimana siswa dan keluarganya memelihara iman dengan jelas. Jadi, tagihannya apa nanti jawaban di asesmennya? Misalnya, kita memberikan penugasan proyek ibadah bersama orang tuanya di rumah misalnya. Jadi bagaimana cara memelihara iman di dalam kehidupan keluarga. Kemudian laporan ibadah yang dilaksanakan bersama keluarganya. Jadi dari tujuan itu terjawablah di asesmen yang kita berikan di akhir pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Untuk penulisan tujuan pembelajaran kira-kira sudah jelas ya Bapak Ibu, sudah mulai lebih terang gitu ya untuk cara menuliskan ABCD-nya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan terdiri 3 komponen atau 3 item, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Di dalam kegiatan pendahuluan, antara lain ada orientasi, persepsi, motivasi, pemberi acuan, dan di situ muncul penguatan nilai karakter berbasis budaya sekolah. Misalnya, sekolah Bapak Ibu, sekolah Adiatal, yang mau dimunculkan apa? Tentang lingkungan misalnya. Jadi sebelum belajar misalnya harus cek dulu kelasnya sudah bersih apa belum, contohnya seperti itu. Kemudian kegiatan inti antara lain menggunakan pembelajaran berbasis keilmuan dan berbasis aktivitas, memfasilitasi peserta didik untuk melakukan aktivitas yang membangun kemampuan sesuai dengan tuntutan kompetensi. Jadi di sini adalah penguatan nilai karakternya berbasis kelas. Sehingga inti ini yang menjadi pokok materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Lalu kegiatan penutup, kegiatan peserta didik membuat rangkuman, simpulan, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, itu kegiatan guru melakukan penilaian, merancang kegiatan tindak lanjut, kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Akhir pemberian tugas tindak lanjut ketika kita memberikan tugas tidak selalu berbentuk soal ya Bapak Ibu, tetapi bisa merupakan kegiatan dengan mengimplementasikan penguatan nilai karakter, bisa juga berbasis sekolah, bisa juga berbasis lingkungan, bisa juga berbasis masyarakat. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran ini, kegiatan pendahuluan, inti dan penutup boleh ditulis. Kegiatan pendahuluan, inti atau penutup boleh juga tidak ditulis langsung saja. Jadi
Monggo, sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Jadi, di dalam kegiatan pembelajaran ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, yaitu pembelajaran, strategi pembelajaran, dan proses pembelajaran, serta sasaran pembelajaran. Di sini pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, antar peserta didik dengan peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, baik itu secara tatap muka maupun secara daring maupun secara luring. Nah, kemudian aktivitas belajar baik yang dilakukan mandiri oleh siswa maupun yang dipandu oleh guru. Lalu proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk partisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka seringkali kita suka atau bisa menggunakan berbagai macam pendekatan model pembelajaran, misalnya problem based learning, discovery learning, ya, inquiry dan lain sebagainya. Lalu sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap pengetahuan dan yang dielaborasikan untuk setiap satuan pendidikan. Jadi tetap kita mengacu ke ranahnya adalah sikap pengetahuan dan keterampilan. Jadi ini 3 komponen yang jadi pegangan kita ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Pendahuluan, inti, dan penutup. Tidak harus ditulis urut pendahuluan, inti, penutup, tidak harus ditulis, boleh juga langsung kegiatannya ditulis saja juga bisa. Yang ketiga, penilaian. Item yang ketiga dalam RPP 1 lembar adalah assessment, Bapak Ibu. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian adalah produk atau hasil usaha peserta didik yang membuktikan penguasaan suatu kompetensi. Jadi KD kita diukur dari penilaian ini. Assessment adalah serangkaian penilaian untuk memahami upaya dan hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu kompetensi. Jadi di sini terjadinya assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Nah, jadi Bapak Ibu, penilaian hasil belajar, penilaian proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan autentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh. Sehingga hasil penilaian autentik ini bisa digunakan guru untuk merencanakan program remedial dan juga pengayaan ataupun konseling tindak lanjut berikutnya. Nah, jadi ketika kita menilai, tidak hanya menilai assessment of learning, tetapi lebih banyak ke assessment as learning dan assessment for learning-nya. Sehingga dari proses awal sampai akhir ketika kita melaksanakan pembelajaran, itu kita sudah dinilai. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam penilaian hasil pembelajaran? Penilaian hasil pembelajaran memuat rancangan penilaian. Jadi, yang kita gunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Memuat jenis teknik penilaian, bentuknya seperti apa, instrumen dan pedoman penskorannya bagaimana. Untuk penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap, khusus mata pelajaran PKN dan agama, tiga-tiganya harus ada. Sedangkan isi sesuai kompetensi atau IPK dan KD kita. Memuat penilaian yang mengukur berpikir kritis. Jadi HOTS, soal-soal keterampilan dan juga khusus mata pelajaran. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita di dalam kurikulum 2013 ini harus mengarah kepada high order thinking skill. Jadi kita memberikan misalnya dalam bentuk instrumen-instrumen penilaian kita harus mengarah kepada high order thinking skill. Nah, untuk penilaian sikap kita bisa laksanakan dengan observasi dan penilaian antar teman.
Bapak Ibu sudah biasa melaksanakan ini. Untuk pengetahuan bisa tes tertulis, lisan, penugasan, bentuknya bisa pilihan ganda, bisa menjodohkan, bisa isian, bisa urean, kuis, tanya jawab untuk tes lisan, tugas yang dilakukan bisa secara individu ataupun kelompok. Jadi banyak sekali instrumen tes yang bisa kita gunakan. Untuk keterampilan ada kinerja, proyek, produk, dan lain boleh dikembangkan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 3 item basic sesuai SE 14 tahun 2019. Jelas kita harus memberi judul di kop atasnya itu RPP, kemudian sekolahnya di mana, kelas semester, tema, subtema, materi pokoknya apa, kemudian boleh juga KD-nya kalau mau 1 KD, kemudian alurnya. Nah, yang dituliskan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran boleh ditulis 1 pendahuluan, 2 inti, 3 penutup, boleh juga tidak. Kemudian yang ketiga adalah penilaian, jenis teknik penilaian, bentuk instrumen, pedoman penskoran. Model begini boleh, boleh. Model yang lain boleh enggak? Boleh. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita harus selalu ingat bahwa di dalam kegiatan pembelajaran kita berikan kecakapan abad 21, 4C tadi, kemudian kita harus memperhatikan integrasi PPK, lalu jangan lupa aspek high order thinking skill, dan juga jangan lupa untuk literasi. Sehingga di dalam kegiatan pembelajaran kita harus tetap memperhatikan hal-hal itu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi bahwa tujuan pembelajaran kita tuliskan di atas harus terjawab di instrumen atau di assessment, di bagian penilaian. Nah, ini contoh alternatif model RPP. Jadi, misalnya, ini yang sesuai basic 3 item tadi ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran. Boleh juga dibuat kotak-kotak seperti ini. Tujuannya, kemudian kegiatan, kemudian penilaian hasil belajar. Kalau mau saya kasih alokasi waktu setiap itu ada waktunya sekian menit, boleh nggak? Boleh. Jadi ini tidak mengikat gitu ya Bapak Ibu, boleh sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Atau model begini, pendahuluan, kegiatannya dulu dituliskan, kemudian deskripsi kegiatan, waktu, tujuannya ada di atas, di bawah alokasi, bisa nggak? Hanya kemudian baru penilaian. Jadi, Bapak Ibu, RPP itu merupakan tindakan yang direncanakan untuk mengatasi masalah tertentu yang akan ditangani atau sebagai tindakan perbaikan atau tindakan korektif atas lesson plan guru. RPP itu kan lesson plan kita. Ketika kita terapkan di dalam pembelajaran kita atau di dalam KBM kita, perlu ada yang dikoreksi enggak? Atau perlu ada enggak? Itu sebagai acuan kita. Sebagai tindakan koreksi kita juga atas lesson plan yang sudah kita kerjakan. Nah, demikian Bapak Ibu untuk paparan RPP 1 lembar. Nah, ini contoh RPP 1 lembar. Kurang jelaskah? Nah, ini kebetulan RPP-nya untuk daring. Jadi kegiatan intinya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan daring. Kalau modelnya begini boleh enggak? Boleh. Ini kalau ini contoh RPP model maksa banget 1 lembar Bapak Ibu. Karena dimasuk-masukkan supaya muat selembar. Tapi prinsipnya bukan seperti itu ya. Jadi loh, judulnya RPP 1 lembar, tapi ternyata kenyataannya kok punya saya 2 lembar ya. Boleh nggak? Boleh. Jadi namanya RPP 1 lembar bukan berarti harus dalam bentuk 1 lembar. Artinya dari SE 14 tahun 2019 adalah penyederhanaan RPP supaya lebih simpel, lebih praktis, dan lebih bisa dilaksanakan. Nah, untuk berikutnya, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Dan yang pasti nanti ada penugasan individu, silakan Bapak Ibu bisa mencoba membuat 1 RPP, penyederhanaan RPP, atau yang disebut RPP tadi,
dengan memperhatikan pengembangan pembelajaran yang memuat PPK, literasi, dan kecakapan abad 21 atau 4C, plus 2C ya sekarang, dan tolong dituangkan dalam RPP penyederhanaan sesuai dengan SE nomor 14 tahun 2019. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Albert, mungkin jika ada pertanyaan atau yang lainnya. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, bisa langsung saya jawab ya Pak Albert ya. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Wahyu. Mendengar penjelasan tadi, rasanya sulit untuk membuat RPP yang benar-benar satu lembar. Pertanyaannya, apakah lampiran tentang penilaian yang biasanya banyak juga harus masuk ke RPP? Oke, itu juga jadi bahan kajian kita bersama Bapak Ibu. Namanya RPP itu kan berarti lesson plan kita yang harus sebagai acuan dasar ketika kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran baik secara daring maupun secara luring, baik secara tatap muka langsung di kelas ataupun secara online. Jadi ketika kita membuat RPP, RPP-nya memang bisa satu lembar Pak Wahyu, tapi lampirannya itu kan justru bahan kita laksanakan di kelas, baik kelas maya maupun kelas nyata. Sehingga lampiran harus, kalau saya secara pribadi, lampiran harus tetap dibuat. Karena RPP itu hanya akan tinggal RPP saja ketika tidak ada lampirannya, berarti nggak bisa dilaksanakan. Contoh, di slide yang terakhir tadi saya contohkan, RPP 1 lembar. Di situ ada satu bagian di kegiatan pembelajaran, peserta didik masuk ke kelas LMS Moodle, kemudian membuka materi di link YouTube, bla 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 bla. Nah, di video YouTube itu adalah materi pembelajaran saya yang saya buat. Berarti saya harus buat videonya dulu. Berarti kan saya harus buat lampirannya dulu. Kita mau pakai apa? Saya mau bikin sway ya sway, mau bikin video ya video. Lalu ketika kita katakan di situ ada assessment-nya misalnya, LK-nya, lembar kerjanya tetap harus kita buat untuk assessment itu supaya peserta didik bisa mengerjakan. Jadi artinya kalau dikatakan RPP 1 lembar itu sulit enggak? Enggak Pak Wahyu, RPP-nya enggak sulit buatnya. Tinggal kita berimajinasi saja. Kita mau kasih apa ke anak? Kita beri apa ke anak? Kita mau mengajar pakai model apa? Kita mau isi kontennya seperti apa? Kita tujuannya pengen apa? Dan kita mau evaluasi model gimana? Itu ya tinggal berimajinasi dan membayangkan kelas kita. Tetapi kontennya itu yang kita harus lebih ekstra waktu dan juga prepare-nya lebih banyak waktu untuk mengerjakan itu. Jadi prinsipnya buat kita ketika dipangkas atau bisa dikatakan disederhanakan, mungkin proses penyusunan RPP-nya lebih sedikit saja. Tetapi secara waktu penyusunannya sama saja. Benarnya sama saja, karena yang lama itu kan mempersiapkan kontennya. Kalau RPP 1 lembar itu kan hanya penampakannya saja, tampilannya saja, tetapi kontennya tetap harus kita persiapkan yang waktu yang sangat banyak. Apakah bisa menjawab pertanyaan Pak Wahyu atau ada yang kurang dan bagaimana? Iya. Artinya Bapak Ibu. Iya, betul. Iya. Jadi KIKD boleh tidak ditulis, tapi ketika Pak Wahyu pengen kok kurang afdol ya RPP-ku yang dikatakan yang disederhanakan, aku pengen tak kasih indikator, boleh nggak? Boleh.
3 item itu kan hanya item dasar saja yang tidak boleh dilupakan. Tetapi ketika ingin menambah dengan item yang lain, boleh. Kita diberi kebebasan. Saya pengen tambah media, boleh nggak? Boleh. Saya pengen tambah sumber belajar, boleh nggak? Boleh. Saya pengen nulis karakter yang dikembangkan, saya pengen munculkan di RPP saya. Saya pengen tulis, boleh nggak? Boleh. Gitu. Tapi kalau tadi KIKD yang tidak ditulis juga nggak apa-apa. Di tujuan pembelajaran, KIKD indikator tercover di tujuan pembelajaran. Demikian, ada lagi pertanyaan? Monggo Bapak Ibu dimanfaatkan, mumpung ada yang ahlinya, mumpung ada yang setidaknya bisa saling berbagi lah ya. Kalau memang sudah ada yang mengerjakan, setidaknya ada yang sudut pandang lain sehingga bisa diskusi kira-kira bagaimana RPP 1 lembar begitu. Untuk prinsip-prinsip penyusunannya termasuk penilaian teknik dan lain sebagainya, kita tetap mengacu pada juknis penilaian Permen 23 tahun 2016 ya Bapak Ibu ya untuk penilaiannya. Jadi itu hanya packagingnya saja untuk RPP yang dikatakan RPP 1 lembar. Tapi kontennya tetap kita mengacu ke permen yang di atas tadi sudah saya jelaskan. Adakah pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang kalau mau bertanya chat atau buka mic di kolom chat atau buka mic. Silakan yang mau bertanya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Mungkin saya akan bertanya, Bapak Ibu, adakah kesulitan ketika Bapak Ibu menyusun RPP 1 lembar? Ada kesulitan nggak? Kalau Bapak Ibu sekarang mau latihan ya sekalian, Bapak Ibu coba buka yang partisipan. Daftar itu partisipan. Bapak Ibu ada partisipan itu, yang daftar partisipan di Zoom. Itu ada hijau-hijau yang yes. Kalau Bapak Ibu kesulitan, tolong diklik yang yes. Kalau tidak ada kesulitan, tolong diklik yang no. Nah, mari kita latihan untuk interaktif. Ya, yang kesulitan. Tujuan pembelajaran dan IPK. Jadi kalau di Permen 22 itu kan kita ada yang namanya kompetensi inti. Kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita breakdown jadi indikator pencapaian kompetensi. Di dalam IPK itu yang kita tuliskan adalah KKO-nya secara simpel. Tetapi di tujuan itu adalah bisa dikatakan lebih lengkap. Jadi unsur ABCD-nya tadi ada. Sedangkan di IPK tidak harus menggunakan ABCD. Jadi bisa dikatakan, bisa serupa juga, bisa sama juga, tapi bisa dikatakan juga serupa tapi tak sama. Simpelnya seperti itu. Maka sekarang kan cukup dengan tujuan pembelajaran saja bisa mengakomodir dan mengcover dari IPK, KD, dan KI. Oke, Bapak Ibu yang sudah memahami, tolong diklik yang yes, di partisipan. Ya, itu yang belum mengerti bisa klik yang no. Jadi di Zoom ini ada 2, yang reaksi itu bisa jempol, tepuk tangan, lalu yang ini yang disebut dengan non-verbal feedback. Jadi cara kita berkomunikasi di dalam online, pelajaran learning, itu bisa dengan begini Bapak Ibu. Jadi komunikasinya 2 arah, supaya anak tidak cuma pasif gitu. Sesekali kita dalam mengajar, kita minta untuk klik apa, ya, untuk memberi respon kepada kita.
Itu jadi yang sudah mengerti tolong diklik yang yes, yang belum mengerti klik yang no. Ya, jadi masih tunggu untuk yang lain bisa merespon. Ya, di partisipan Bapak Ibu di bawahnya itu ada yes, ada no. Bapak Ibu juga bisa lihat yang di more itu jadi ada yes, no, go slower, go faster. Lalu di more itu juga ada jempol ke atas, jempol ke bawah. Nah, itu bisa digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Anak-anak, murid-murid menarik atau tidak menarik buat kalian, misalkan setuju atau tidak setuju. Nah, itu silahkan bisa dipakai untuk dengan para murid. Sekalian kita Kalau belajar kopi untuk apa? Respon. kalau cangkir need a break ya. Iya, misalkan waktu istirahat, misalkan begitu ya. Atau melambaikan tangan atau bertepuk tangan. Ya, itu jadi silahkan dibuat untuk latihan. Oke, terima kasih buat Bu Agustin dan teman-teman. Silahkan tetap bisa dibuka diskusi di grup WA maupun di kolom chat. Ya, kita akhiri di sesi ini. Oke, terima kasih.